Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semarang. Kali ini kita akan bahas bab selanjutnya tentang suhu dan kalori. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan. Kenapa rel itu ya, rel kereta, kok antara sambungannya itu ada jarak? Sambungan relnya itu loh, itu kenapa ada jarak? Atau pertanyaannya, kenapa kabel pada PLN itu yang ada di jalan-jalan itu dibuat melengkung? Kenapa tidak lurus saja gitu ya? Kan bagus itu lurus kayak gitu. Kenapa kok melengkung? Atau kenapa kelihatannya kok semrawut melengkung semua kayak gitu? Kenapa? Atau pertanyaannya ada lagi, jendela kaca kenapa dibuat renggang oleh tukangnya itu? Jendela kaca dengan bingkai kayunya. Atau bahkan masih ada pertanyaan satu lagi nih, ada minuman kaleng ya, ada minuman kaleng, kenapa tidak diisi penuh saja? Kenapa mesti ada jarak? Tidak perlu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di bab yang selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang pemuaian, perubahan ukuran. Nah, tentang pemuaian. Jadi kemarin di bab sebelumnya kita bahas tentang kalor, bahwa suatu benda jika dikenai kalor akan terjadi tiga hal. Yang pertama, mungkin dia akan berubah suhunya, atau mungkin dia akan berubah wujudnya, atau yang ketiga akan berubah ukurannya atau mengalami pemuaian. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas. Nah, tentang pemuaian. Apa sih itu sebenarnya pemuaian? Berarti pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda akibat diberi panas. Akibat kena panas, dia akan memuai, berubah ukurannya. Pada pemuaian zat, kita tahu bahwa zat itu ada tiga. Ada zat padat, zat cair, dan ada zat gas. Zat padat itu nanti pemuaiannya akan dibagi menjadi tiga, yaitu pemuaian secara panjang, pemuaian secara luas, dan juga pemuaian secara volume. Kita bahas dulu nih yang pertama, tentang pemuaian panjang dulu. Contohnya apa tadi? Kabel yang sangat panjang dipasang melengkung, tidak kencang, karena akan menghindari adanya pemuaian. Jadi dia akan bertambah panjang. Nah, pemuaian pada panjang berubah ukurannya, berarti ukurannya panjang yang berubah. Nah, perubahan panjang ini dipengaruhi oleh panjang mula-mulanya tentu saja. Semakin panjang, maka pertambahan panjangnya pun juga akan semakin besar kayak gitu. Terus dipengaruhi koefisien muai panjang benda itu. Jadi benda satu dengan benda yang lain, contoh kabel yang terbuat dari baja akan berbeda dengan kabel yang terbuat dari aluminium. Koefisien muai panjangnya berbeda. Jadi semakin besar koefisien muai panjangnya, dia juga semakin besar perubahan panjangnya. Kayak gitu. Terus yang mempengaruhi lagi adalah perubahan suhu. Nah, semakin besar perubahan suhunya, maka perubahan panjangnya pun semakin besar. Jadi tadi pertambahan panjang dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama tadi adalah panjang mula-mula, kedua koefisien panjangnya, yang ketiga adalah perubahan suhunya. Nah, maka kita akan bisa merumuskan untuk perubahan panjang ini adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya itu adalah sebagai panjang mula-mula, alfanya itu koefisien muai panjang, dan delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya berarti panjang akhirnya gimana? Ada panjang awal, ada perubahan panjang, itu panjang akhirnya. Panjang akhirnya ya tinggal menambahkan antara panjang mula-mula ditambah dengan berubah panjang itu. Nah, maka bisa kita tulis bahwa L akhir atau LT sama dengan L0 plus L0 alfa delta T. Kita juga bisa menuliskan bahwa LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Nah, alfanya tadi koefisien muai panjang. Nah, maka dari itu
kita saat memasang kabel itu adalah melengkung. Jaga nih, kalau ada pemuaian pada siang hari kena panas, dia akan menguap semakin panjang. Tapi kalau malam hari kan dingin, dia akan menyusut loh. Kalau menyusut, kalau misalnya pemasangannya tadi kok lurus kencang, pada malam hari kok menyusut, nanti bisa putus. Maka agak melengkung. Biar nanti saat malam hari udara dingin semakin menyusut, dia akan lurus. Jadi kalau kalian perhatikan pada kabel PLN itu, kalau malam hari di pagi hari itu, pas pagi hari itu kan dingin-dinginnya ya, jadi kabelnya itu lebih lurus. Kalau siang hari, wah melengkung semua karena panas terjadi pemuaian. Nah, itu pada pemuaian panjang. Berikutnya adalah pemuaian zat padat, yaitu pemuaian secara luas. Contohnya tadi adalah pada jendela kaca. Jendela kaca dipasang lebih renggang. Ini biar ketika terjadi pemuaian saat siang hari memuai, dia tidak pecah. Nah, masih ada sisa longgar kayak gitu. Jadi muainya si kaca itu lebih besar daripada muainya si kayu. Dia lebih cepat memuai kaca daripada kayu, makanya dilonggarkan. Nah, pada dasarnya yang namanya muai luas itu kan ada panjang kali lebar nih, yang luas. Berarti panjang kali lebar, panjangnya itu juga panjang itu sendiri, kalau lebar itu juga panjang, suatu panjang kayak gitu kan. Berarti ada di sini panjang, sini panjang, berarti koefisien muai panjang, ini koefisien muai panjang. Artinya koefisien muai luas itu adalah 2 kali koefisien muai panjang. Maka rumus yang tadi, yang perubahan panjang tadi akan berlaku di perubahan luas. Jadi perubahan luas itu dipengaruhi oleh luas awal, luas mula-mula, dan koefisien muai luasnya, dan juga perubahan suhunya. Nah, di mana nanti koefisien muai luasnya itu 2 kali koefisien muai panjang. Ini nih saya tulis bahwa delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Betanya adalah koefisien muai luas. Beta bisa diganti 2 alfa, maka bisa kita tulis delta A sama dengan A0 kali 2 alfa kali delta T. Lagi, kalau yang ditanya adalah luas akhir, sama kayak tadi, yang namanya akhir berarti awal ditambah dengan perubahannya. Berarti A akhir AT sama dengan A0 plus delta A. Kita juga bisa menulisnya AT sama dengan A0 dalam kurung kali 1 plus beta kali delta T. Nah, sekarang yang ketiga nih, yaitu pemuaian zat padat yang berupa volume, pemuaian secara volume. Contohnya ada balok, ketika dipanaskan dia akan berubah. Baik ada panjang, panjangnya memuai, lebarnya memuai, tingginya juga memuai. Ini namanya pemuaian secara volume. Berarti pada dasarnya yang memuai itu ada panjang, panjang, panjang lagi, ada 3 kali. Berarti pemuaian volume ini koefisien muai volumenya sama halnya dengan bisa dikatakan 3 kali muai panjangnya. Nah, simbol koefisien muai volume nanti adalah gamma. Jadi kalau kita mengetahui perubahan volumenya ini berdasarkan apa? Sama kayak tadi, perubahan volume dipengaruhi volume mula-mula sama koefisien muai volumenya dan juga perubahan suhunya. Nah, kita bisa menulis delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana gammanya tadi adalah 3 alfa, 3 kali koefisien muai panjang. Kita bisa menuliskannya delta V sama dengan V0 kali 3 alfa kali delta T. Nah, kalau ditanya volume akhirnya bagaimana? Ya volume awal ditambah perubahan volumenya. Nah, bisa tulis yaitu VT sama dengan V0 plus delta V. Nah, maka VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Nah, itu tadi tentang pemuaian zat padat. Ada secara panjang, luas, sama volume. Sekarang
Pemuaian yang berikutnya, zat berikutnya yaitu pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair contohnya tadi yaitu kaleng. Kenapa kaleng tidak diisi penuh? Karena dia ini jagani lagi kayak tadi. Ketika terjadi pemuaian, ketika panas, air pun juga akan memuai. Sedangkan air ini kan tidak ada panjang lebar air, itu tidak ada panjang lebar tinggi, itu tidak ada. Tapi air itu adanya adalah volume. Berarti pada air dia pakainya adalah rumus perubahan atau pemuaian volume kayak gitu. Nah, jadi sama seperti pada tadi pemuaian secara volume. Nah, perlu dicatat bahwa yang namanya air ini ada sifat khusus loh. Dia punya sifat khusus namanya anomali air. Itu di mana harusnya air ketika dipanaskan tadi kan memuai terus nih. Tapi ternyata air pada suhu 0 derajat dipanaskan sampai 4 derajat ini justru menyusut. Nah, menyusut dulu. Baru setelah dia pada 4 derajat kok dipanaskan, naik suhunya, dia baru mengalami pemuaian. Nah, karena dia menyusut nih, menyusut berarti volume di 4 derajat ini volumenya minimal. Volume minimal. Nah, volume dengan massa jenis itu kan berkebalikan nih. Berarti ketika 4 derajat Celcius volumenya paling kecil, tapi massa jenis airnya paling besar. Nah, ini namanya sifat anomali air. Nah, sedangkan sekarang yang ketiga, kita pada pemuaian zat gas. Zat gas ini juga sama seperti zat cair. Tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tinggi. Adanya yaitu volume. Berarti pada zat gas muainya ini juga muai volume. Nah, kita pakai rumus yang muai volume tadi. Tapi pada gas yang namanya gamma, koefisien muai volumenya itu sudah ada yaitu 1/273 derajat. Nah, itu untuk gammanya, koefisien muai volume pada gas. Di pemuaian gas ini ada 3 jenis. Ada secara isotermis, isobaris, dan isoporis. Apa itu? Oke, masing-masing. Isotermis, termo berarti term, suhunya sama. Nah, pada kita tahu bahwa gaya rusak itu rumus Boyle gaya rusak. Pada isoterm ini pakainya Boyle, bahwa PV per T itu adalah konstan. Berarti PV per T pada kondisi awal akan sama dengan PV per T pada kondisi akhir. Nah, karena T-nya sama, isotermis, termonya sama, suhunya sama, maka tinggal PV awal akan sama dengan PV akhir. Jika P-nya tekanannya ini besar, V-nya kecil. Jika volumenya besar, tekanannya kecil. Contoh, pompa, tahu pompa ya, pompa ban itu loh. Nah, pompa. Ketika awal kamu tarik, jret, itu volumenya besar. Volume besar, tekanannya kecil. Tapi ketika kamu menekan, jret, berarti kamu menekan semakin besar, tekanannya semakin besar, maka volume udara yang di dalamnya semakin kecil. Tekanan besar, tapi volumenya kecil. Semakin berat kamu memompanya, semakin berat gitu, tekanannya besar tapi volumenya semakin mengecil. Kayak gitu. Begitu pula sebaliknya, itu isoterm. Yang kedua yaitu isobaris. Bar berarti tekanannya yang tetap. Karena tekanannya tetap, rumusnya pakai gaya rusak, berarti tinggal V per T sama dengan V per T. Volume akan berbanding dengan suhunya. Sekarang yang ketiga ada isoporis, yaitu volumenya yang sama. Berarti P per T akan sama dengan P per T-nya. Sekarang coba kita lihat contoh yang berikut ini. Contoh berikut ini. Logam dengan panjang awal 1 meter bertambah panjang menjadi 1,02 meter setelah mengalami
LV. Koefisien W panjang adalah berapa? Nah, kita lihat dulu bahwa di sini diketahui ada panjang awalnya, berarti L0-nya ada. Bertambah panjang menjadi, karena menjadi ini berarti adalah panjang akhir. Ini ada LT. Setelah mengalami perubahan suhu, ini adalah delta T. Yang ditanya koefisien Y panjang. Tadi simbolnya ada alfa. Ini yang ditanya. Nah, sekarang kita pakai rumus pemuaian panjang, cara panjang, bahwa delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Di sini ditanya adalah alfanya. L0 ada, perubahan suhunya delta T ada, delta L-nya yang belum ada. Delta L adalah perubahan panjang. Di sini ada awalnya segini, akhirnya segitu. Berarti berapa berubahnya? Berarti selisihnya. Nah, delta L berarti adalah LT min L0. Kita masukkan karena semuanya sudah ada. LT-nya 1,02 min 1 sama dengan 1 alfa kali delta. 1,02 dikurangi 1, 0,02 sama dengan 50 alfa. Maka alfa sama dengan 0,02 per 50. Nah, atau kita bisa menuliskan itu adalah 4. Nah, kalau ini saya jadikan 20. 1, 2, 3, jadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 1, berarti 10 pangkat min 4. Alfa, satuannya alfa apa? Yaitu satuannya derajat. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang pemuaian. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan saya yang tadi di awal, kenapa kok rel dipasang renggang? Nah, ada pemuaian apa di sana? Ada pemuaian zat padat secara panjang, atau ada kabel, itu juga pemuaian secara panjang. Terus ada kaca jendela, itu tadi pemuaian secara luas, dan ada kaleng, minuman kaleng, itu adalah pemuaian zat cair secara form. Nah, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.